Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan tentang topik baru, yaitu tentang medan listrik. Seperti kita ketahui, di minggu lalu kita sudah sampai di analisa vektor ya. Oke, di medan listrik ini cukup banyak materinya, sehingga Bu Rini perlu bagi menjadi 3 minggu, yaitu minggu sekarang ini, minggu yang keempat, ini tentang hukum Coulomb, intensitas medan listrik akibat distribusi muatan. Nanti minggu depan, minggu kelima, itu juga ada 3 materi, 4 materi, setelah itu minggu ke-6-nya ada 4 materi lagi. Jadi yang untuk minggu ini kita akan bahas 3 materi, yaitu tentang hukum Coulomb, tentang intensitas medan listrik, dan medan listrik akibat distribusi muatan. Oke, yang pertama, jadi suatu muatan Q, dia akan menyebabkan medan listrik di setiap titik pada area sekitarnya. Sehingga bisa dirumuskan bahwa medan listrik itu K ini konstanta yaitu 1/4pi epsilon 0. Epsilon ini permitivitas ruang hampa yang nilainya 8,854 kali 10 pangkat min 12. Nah, ini suatu ketetapan ya yang epsilon. Jadi kalau misalnya dia tidak di ruang hampa, maka nanti K-nya ini nanti akan berbeda karena nanti ada permitivitas relatif terhadap ruang tersebut. Nah, Q di sini adalah muatannya, sedangkan R kuadrat ini jarak antar muatan terhadap antar titik yang diukur terhadap muatannya. Sedangkan AR di sini adalah vektor arahnya. Ini AR ya harusnya. Oke, kita masuk ke contoh. Jadi, misalnya suatu muatan pada ruang hampa sebesar Q1, dia terletak di titik 1,3, min 1. Dan Q2, min 4, sebesar min 4 kali 10 pangkat min 5 Coulomb, ini terletak di min 3, 1, dan min 2. Nah, tentukan medan listrik pada titik 3, titik 1, titik min 2. Dan gayanya pada muatan Q3. Gitu. Nah, berarti kalau kita bisa lihat gambarannya di sini ada Q1 dan Q2. Ya kan, di titik yang berbeda. Kemudian disuruh menentukan gaya di titik terhadap R. R di sini adalah titik P ya. Nah, titik P di sini posisinya di 3, 1 sama min 2. 3, 1, dan min 2. Ini adalah suatu titik P, yang P sendiri dia mempunyai muatan ya. Tapi yang kita ukur yang pertama kali itu sebelumnya medan listriknya dulu di titik P tanpa menghiraukan yang Q3-nya. Jadi medan listrik ini karena Q1 dan Q2. Nah, pertama kita cari vektornya dulu, vektor R1 dan R2. Juga vektor R. Jadi vektor R ini yang tempat yang diukur tadi terhadap titik pusatnya. Nah, setelah itu kita cari jaraknya antara Q1 dengan titik P yang diukur tadi, Q2 dengan titik P yang diukur tadi. Kalau kita tahu kalau jarak dari asal ke tempat tujuan itu berarti tujuannya dulu dikurangi titik asalnya, itu adalah jaraknya. Nah, setelah itu kita dapat di sini R1 kita tuliskan dalam bentuk vektor dari titik ini 1, 3, min 1 kita tuliskan AX plus 3AY min AZ. Kemudian yang titik kedua, Q2 ini di min 3, 1 sama min 2. Posisinya di min 3AX plus AY min 2AZ. Nah, yang nanti jaraknya berarti kita pakai itu
apa namanya R min R1. Jadi posisinya titik P ini terhadap titik Q1, titik P terhadap Q2. Berarti nanti ada dua jarak R min R1 dan R min R2. Kita bisa dapatkan R min R1, berarti yang 3 ini langsung kita kurangkan dengan R1, yang 1 AX ini. Berarti 3 kurangi 1, 2. Kemudian 1 dikurangi 3, berarti min 2. Kemudian min 2 dikurangi min 1, berarti tinggal min 1. Kan min 2 min 1. Sehingga dapatnya jadi plus min 2 sorry, min 2 plus AZ, min 2 AZ plus AZ. Terus kemudian yang R min R2 ini juga sama. R min R2 berarti R-nya di sini dikurangi di sini. 3 min 3. Nah, ini 3 min 3 berarti 3 plus 3. 3 plus 3 AX. Kemudian plus AY min AY berarti 0. Min 2AZ min 2AZ berarti 0. Sehingga dapatnya R min R2 itu adalah AX saja. Mungkin ini ya kayaknya bagus. Nah, setelah itu yang diambil kan di sini R2-nya ya, yang jaraknya ya. Berarti kita cari R1 min R min R1 harga mutlaknya, kita cari jaraknya dengan mengakarkan dari R min R1, yaitu 2 kuadrat plus ini min 2 dikuadratkan, terus min 1 dikuadratkan. Jadi 4 tambah 4, 8 tambah 1, 9. 9 akar 9 itu adalah 3. Kemudian yang R min R2 karena ini cuman arah AX saja, sebenarnya nggak usah diakar sama dikuadratkan, akan menjadi sama, berarti nilainya sendiri 6. Nah, setelah itu kita lihat di sini bahwa ada dua apa namanya medan listrik yang diakibatkan dari Q1 dan medan listrik yang diakibatkan Q2. Nah, kita bisa lihat di sini ada merah, ada biru. Maka resultnya, hasilnya ini adalah penjumlahan dari E1 dan E2. E1 ini akibat dari Q1, E2 ini akibat dari E2. E2 ini akibat dari Q2. Nah, kalau misalnya di sini tidak ada Q2-nya, misalnya cuman Q1 aja, berarti ya cuman E1 aja. Nah, karena ada 2, berarti ini dijumlahkan. Nah, berarti kita tulis di sini konstantanya kita keluarkan semua karena dia suatu konstanta, jadi nilainya pasti sama. Kemudian yang kita masukkan bagian yang di Q per R2 kalikan AR-nya, kalikan vektor satuannya. Jadi Q1, ini karena Q1 kan, yang karena Q1 berarti E1 di sini adalah R min R1 per R min R1 kuadrat, ini adalah yang R-nya di sini. Nah, sedangkan yang bawah ini merupakan vektor satuan. Jadi mungkin saya kasih pen aja ya. Nah, biar kelihatan. Jadi yang ini adalah vektor satuan. Nah, ini adalah vektor satuannya yang AR-nya. AR berapa? Ini adalah AR R-1. Yang vektor R-1-nya. Nah, begini. Ini kayak nanti ya A. Ini A ya ini ya. A kecil maksudnya. Nah, biar nggak sama dengan yang A besarnya. Kemudian yang oleh Q2, oh ini salah, ini harusnya Q2, bukan Q1. Nah, Q2 berarti R min R2 per sama R min R2 kuadrat kalikan R min R2. Sehingga kita dapatkan bahwa R min R1 itu adalah 2AX min 2AY min AZ. Berarti kita tuliskan di sini 2AX min 2AY min AZ. Yang bawahnya di sini adalah 3, berarti 3 kuadratkan dikalikan 3, karena dia 3 yang satunya. Nah, yang untuk Q2-nya, Q2 tadi min 4 di sini. Jangan lupa ini ada minnya ya, jangan ketinggalan minnya. Ada minnya, min 4. Kemudian kenapa kok nggak ditulis 10 pangkat 5-nya? 10 pangkat 5-nya Burini keluarkan di sini, biar tidak nyempek-nyempeki. Nah, karena yang 2 ini juga 10 pangkat
min 5, sama-sama 10 pangkat min 5-nya, berarti bisa dikeluarkan. Nah, yang untuk R min R2 tadi adalah 6AX, berarti 6AX per harga mutlaknya 6 kuadrat dikalikan 6. Sehingga kita bisa tuliskan, yang ini tetap, terus yang bawah di sini, ini adalah 3 kuadrat dikalikan 3 itu sama dengan 9 kalikan 3, yaitu 27. Nah, sedangkan yang di bawah, ini ada 6 bisa hilang, sehingga di sini hasilnya adalah 6 kuadrat adalah 36. 36 bagi 4, itu hasilnya berapa dia? 9 ya. Nah, 9 supaya dia bisa menjadi 27 biar sama penyebutnya 27, nanti yang di atas ini dikalikan dengan 3 ya. Dikalikan dengan supaya dia 36 ini dibagi 4 itu adalah 9 berarti nanti di atasnya ini dikalikan 3. Nah, di sini makanya dia didapat min 3AX. Yang di sebelah kanannya tinggal dikalikan aja karena ini sudah 27, yang keluar ini adalah 27, sehingga ininya tinggal dikalikan 2 kali 2 berarti 4AX, terus 2 kali min 2AY berarti min 4AY, terus 2 kali min 2AZ berarti min 2AZ. Yang sebelah kanannya tadi, ini karena tadi hasilnya sudah hilang, yang 6 ini hilang sama yang bawah, terus ini yang 4 ini hilang sama yang 36, tinggal 9. Nah, 9 ini supaya dia bisa menjadi 27 berarti harus dikalikan dengan 3. Ya, berarti kalau bawah kalikan 3 berarti di atasnya juga dikalikan 3. Nah, ini min 3AX. Nah, min 3AX. Sehingga hasil akhirnya adalah AX. AX di sini kenapa? Karena di sini bagi sama 4, kita bisa menghilangkan sama 4-nya di sini. Sehingga dapatnya AX kemudian yang 4AX ini kurang dari ini ya, sama 3AX ya, berarti tinggal 4 AX aja, karena 4 dikurangi 3, kemudian 4AY min 2AZ. Yang 4 kali 27 ini dapatnya 108 pi epsilon 0 kali 10 pangkat min 5, kayak gitu. Kemudian ini sudah dapat hasilnya, ini adalah medan listrik karena muatan di Q1 dan Q2. Kalau misalnya kita mau mendapatkan nilainya ya berarti nanti epsilon 0-nya ini diganti 8,853 kali 10 pangkat 12 ya, yang itu ya, nanti dicek lagi. Nah, yang kedua ini tentukan gaya pada muatan Q di mana bermuatan 8 kali 10 pangkat min 5. Jadi di sini dia ada muatannya juga. Nah, kalau ada muatannya juga berarti kan dia ada antara yang medan listrik yang terjadi di sini dengan muatannya. Muatannya dia sendiri. Artinya di sini nanti timbul gaya yang diakibatkan adanya dengan muatan dengan medan listrik yang ada. Nah, kita tulis gaya itu sama dengan Q kalikan dengan E. Sehingga kita bisa dapatkan 8 kali 10 pangkat min 5, karena Q-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 5, kemudian dikalikan medan listriknya yaitu AX min 4AY min 2AZ kali 10 pangkat 5 juga, dibagi 108 pi epsilon 0. Nah, pi-nya ini juga bisa diganti dengan 3,14, epsilon 0-nya bisa diganti 8,85 kali 10 pangkat min 12. Sehingga ini didapat hasilnya, kita bisa membagi dulu ya, menyederhanakan 8 sama 108 di sini. 8 ini bisa dikali dibagi dengan 8-nya di sini ya. Tinggal di sini 27 tadi kan kali 4, berarti ini sama-sama dibagi 4 ya. Ini dibagi 4, yang atas juga dibagi 4, sehingga di sini masih ada sisa 4 di sini ya. Sisa 4, sisa 2.
Karena kan yang 4-nya kan tadi hilang sama yang 108. Jadi bagi 4 itu 2, 108 bagi 4 itu 27. Sehingga hasilnya di sini 2 kalikan AX, 2AX min 8AY min 4AZ. Dikalikan 10 pangkat min 10. Dari mana? Dari 10 pangkat 5 ini sama yang di sini. Kalau ada perkalian pangkat, berarti sama dengan penjumlahan pangkat-pangkatnya. Berarti di sini adalah 10 pangkat min 10. Oke, itu adalah medan listrik yang terjadi karena muatan titik. Nah, sekarang masuk ke hukum kolom. Hukum kolom ini yaitu gaya antara dua objek atau muatan yang sangat kecil dalam ruang hampa yang terpisah jarak lebih besar daripada ukuran objek tersebut. Akan sebanding dengan muatannya masing-masing objek tersebut dan berbanding terbalik terhadap kuadrat jaraknya. Jadi sebenarnya ini gaya yang tadi itu, yang ini sebenarnya ada hubungannya, harusnya ini dulu baru nanti contoh soalnya tadi ya, tapi kita masuk ke contoh soal tadi. Di sini F itu adalah Q1 Q2 kemudian per R2 kali AR. Nah, Q2 R2 R kuadrat sama AR ini adalah ini sama bagian ini adalah medan listrik. Nah, makanya tadi kenapa F itu tadi sama dengan Q muatannya sendiri tadi yang diukur, terus adanya medan listrik yang di situ, medan listrik yang terjadi pada muatan itu. Nah, sebenarnya seperti ini. Jadi kalau misalnya ada 2 objek atau 3 objek, jadi misalnya di sini ada muatan, kemudian di sini juga ada muatan, maka nanti di sini akan terjadi suatu gaya antara muatan 1 dan muatan 2 di sini. Nah, gayanya itu tergantung dari medan listrik yang terjadi akibatnya, yang diakibatkan. Nah, itu adalah gaya kolom. Q1, Q2-nya muatan yang terpisah oleh jarak, AR-nya adalah vektor satuan. Nah, ini dicontohkan. Misalnya, 2 muatan titik pada P, dengan muatan P-nya 1, 2, 3, muatannya 3 kali 10 pangkat min 5 kolom, dan titik Q dengan muatan min 10 kali 10 pangkat min 4 kolom ya, di sini adalah kolomnya harusnya. Nah, tentukan gaya pada titik Q karena pengaruh muatan di titik P. Nah, jadi ada sama kayak tadi, ini misalnya P, ya kan? Kemudian di sini adalah Q. Di sini Q-nya misalnya. Nah, karena di titik P ini punya muatan, titik Q juga punya muatan, maka ada gaya yang bekerja di sini antara titik P dan titik Q. Nah, pengaruhnya di situ. Nah, berapa itu gayanya? Jika muatan terletak pada ruang hampa. Nah, kalau ruang hampa berarti nanti di sini pakai epsilon 0 aja. Kalau dia bukan ruang hampa, berarti nanti ada permitivitas relatif gitu. Nah, di sini berarti karena dari P ke Q berarti jarak PQ, RPQ itu berarti Q dikurangi P. Nah, Q-nya tadi itu adalah 205 berarti 2X plus 5AZ. Sedangkan titik P-nya AX plus 2AY plus 3AZ. Sehingga QP-nya AX karena dia 2 dikurangi 1, kemudian 0 dikurangi 2 itu adalah min 2AY, terus Z-nya 5 dikurangi 3 adalah 2AZ. Jaraknya adalah akar dari 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 2 kuadrat. 4 tambah 4 tambah 1, 9. Berarti 3 akarnya. Sehingga gayanya tinggal dimasukkan aja. K-nya tadi adalah 1 per 4pi epsilon 0 R kuadrat R. R kuadratnya itu adalah 3 dikuadratkan. Kemudian Q1, Q2-nya ini adalah 3 kali 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 4. Nah, ini yang AR-nya. AR-nya di sini adalah AX min 2AY plus 2AZ per 3. Sehingga hasilnya kita bisa lihat di sini ada 3, di sini ada 3, mungkin 3-nya bisa hilang sama yang atas dan yang bawah.
Gini, sehingga 4 kalikan 3 kuadrat 9, 9 kali 4 adalah 36. 36 pi epsilon 0. Kemudian yang min 5 sama min 4 karena perkalian pangkat berarti dijumlah jadi 10 pangkat 9, 10 pangkat min 9. Yang dalamnya di sini dia tetap AX min 2AY plus 2AZ. Ini adalah untuk hukum kolom. Jadi hukum kolom itu mengenai dua buah muatan yang berdekatan, yang terpisah jarak, sehingga dia memiliki gaya antara satu dan lainnya. Berapa gayanya? Ya mengikuti hukum kolom tadi. Nah, ini gaya pada hukum kolom Q1, Q2, jika Q1 dan Q2 memiliki sejenis. Jadi kalau misalnya sama, kita ingat bahwa muatan itu positif negatif ya, sama kayak aliran arus. Nah, kalau misalnya karena muatan itu adalah arus itu adalah muatan yang bergerak gitu kan, sehingga kalau muatannya itu sama, memiliki jenis muatannya sama, muatannya misalnya positif, sama-sama positif, maka nanti gayanya F1 dan F2-nya, F1 dan F2 ini maksudnya F1 itu adalah gaya yang diakibatkan dari muatan Q2, dan F2 muatan dari gaya yang diakibatkan Q1. Nah, F1 dan F2 nanti besarnya sama, namun dia ada arahnya yang berbeda. Di sini makanya timbul min. Jadi F1 sama dengan min F2. Atau K Q1 Q2 per jaraknya R12 kuadrat dikalikan vektor satuannya AR21. Kalau yang di sini berarti vektor satuan 12 karena dia ternyata dari 21 ini harusnya 2 ya, kebalik ini ya. Ini 21 karena yang di sebelah sininya 12. Artinya kan dia gaya yang bekerja karena yang bekerja di titik Q2 karena Q1. Kalau yang di sini gaya yang bekerja di titik 1 karena Q2, seperti itu. Jadi hukumnya sama. Sorry. Nah, sekarang masuk ke hubungan intensitas medan listrik dan gaya kolom. Ini yang tadi ya. Jadi yang tadi kita lompat ya. Harusnya kita bahas ini dulu, baru nanti contoh soal yang tadi. Tapi kita lompat ke situ. Jadi jika muatan Q1 berada di posisi yang tetap, sedangkan Q2 perlahan-lahan bergerak mengelilingi, maka muatan Q2 akan mengalami gaya ke segala arah. Dengan kata lain, muatan keduanya menunjukkan adanya medan gaya. Maka menurut hukum kolom tadi kan F sama dengan K, Q1 Q2 per R12 kuadrat kalikan vektor satuannya AR12. Nah, kalau misalnya Q2-nya ini dibagikan, ruaskan ke sebelah kiri, maka F per Q2 ini sama dengan Q1 per R12 kuadrat. Dan ini sama dengan medan listriknya. Nah, makanya tadi medan listrik itu bisa diambil dari gaya kolom yang terjadi karena muatan yang diuji, muatan ujinya. Artinya yang satu posisinya tetap, yang satu yang diuji, yang sebagai ujinya. Nah, itu sama dengan medan listriknya, seperti itu. Nah, ini medan listrik karena distribusi muatan. Jadi kalau muatan itu kerapatan muatan ya, distribusi muatan ini sama dengan kerapatan muatan. Jadi ada muatan itu kita biasa kenal dengan Q, ini adalah muatannya. Kemudian ini itu adalah kerapatan muatan. Artinya kalau misalnya dia itu, kalau kita bilang, kalau misalnya kalian, ini kita gambarkan misalnya kayak semangka itu kan bulat. Nah, isinya bagian, misalnya kita mau makan, kita potong gitu kan. Nah, itu merupakan kerapatan dari buah semangka tadi. Nah, sama juga muatan ini. Muatan ini dia kan banyak ya muatannya. Misalnya kalau arus itu kan muatan yang bergerak. Nah, kalau muatannya banyak kan terus bergerak itu kan nanti menimbulkan arus. Nah,
bagian terkecil dari muatan tersebut itu disebut dengan distribusi muatan di sini ya. Kerapatan muatan, disebut kerapatan muatan dan disimbolkan dengan rho. Nah, karena model suatu ruang itu ada yang berbentuk volume kalau misalnya kita tadi bilang kita mengkilaskan dengan buah semangka itu kan dia ada ruangnya, berupa ruang gitu kan. Nah, kalau misalnya muatan yang bergerak itu cuman kawat yang satu jalur kayak gini, maka kita bisa muatan garis. Kita bilangnya dengan kerapatan muatan garis. Nah, kerapatan muatan garis itu berarti muatan garis bagian terkecil dari garis. Kalau misalnya garisnya itu panjang, misalnya garisnya 10 meter. Nah, bagian terkecilnya misalnya 1 cm atau 2 cm atau 1 mili. Nah, itu bagian terkecilnya dinamakan kerapatan muatan garis. Nah, untuk mencari muatannya sendiri itu ya tinggal diintegralkan. Kalau volume berarti nanti integral volume. Integral volumenya maksudnya gini. Jadi kalau misalnya tergantung modelnya ya. Kalau misalnya modelnya itu adalah sebuah kubus gitu kan. Nah, maka kerapatan muatan di sini nanti kubusnya ini misalnya saya pakai koordinat kartesian misalnya. Nah, nanti kan ada bagian X-nya, ada bagian Z-nya, ya kan? Misalnya ini X, ini Y-nya, ini Z-nya. Nah, berarti nanti integralnya di sini ada tiga integral. Integral Z, misalnya integral Y, sama integral X. Jadi di sini ada misalnya X, di sini adalah Y, kemudian di sini adalah Z-nya. Nah, nanti di sini fungsinya, fungsi kerapatannya, entah dia kerapatan volumenya ini berupa nilai angka aja, misalnya 5 seperti itu, ataukah dia berupa fungsi, misalnya rho kuadrat, misalnya seperti itu. Nah, ini juga nanti tergantung koordinatnya ya. Kalau koordinat kartesian ya berarti tinggal nanti pas waktu diintegralkan terhadap X, nanti X-nya yang berfungsi. Kalau misalnya dia sebuah fungsi kan, nanti kalau diintegralkan terhadap Y, berarti nanti bagian Y-nya yang berfungsi. Nah, nanti yang untuk bagian Z, berarti Z-nya yang berfungsi. Jadi, model integralnya, untuk integral X, Y, Z seperti ini, dikerjakannya satu-satu. Jadi, ketika misalnya ini suatu fungsi X, Y, Z gitu ya. Misalnya fungsinya X, Y, Z sama kayak gini. Nah, ketika kita mengintegralkan bagian X, ini nanti Y, Z-nya ini akan berfungsi sebagai konstanta. Kita tidak menghiraukan istilahnya. Jadi kalau misalnya integral X, Y, Z dx, maka nanti hasilnya X-nya ini aja. Yang ininya sebagai konstanta. Berarti setengah X kuadrat YZ. Seperti itu. Sama kalau misalnya kita mengintegralkan integral 2x seperti ini. 2x dx. Nah, ini hasilnya 2-nya kan dia tetap tidak berfungsi apa-apa. Dia tetap mengintil aja, mendampingi aja. Sehingga ini hasilnya berarti setengah X kuadrat kalikan 2. Ini nanti hasilnya setengah X kuadrat kalikan 2-nya ini tetap 2 yang di depan tadi, atau 2-nya taruh depan boleh 2 kali setengah X kuadrat. Nanti 2-nya saling menghilangkan, tinggal X kuadrat aja. Nah, ini juga sama, X, Y, Z misalnya fungsinya dari rho P ini. Maka nanti pas waktu diintegralkan terhadap X, berarti Y, Z-nya sebagai konstanta. Setengah X kuadrat Y, Z gitu. Terus ketika diintegralkan terhadap Y, maka X sama Z-nya itu sebagai konstanta. Setengah Y kuadrat setengah X kuadrat Z seperti itu, dan seterusnya. Nah, ini juga sama. Karena dia garis, berarti ya cuma satu aja, rho L di sini nih, misalkan. Garisnya sepanjang subu Z, misalnya dari Z0 ke Z3 atau Z4, nanti maka hasilnya ya berarti Z3 dikurangi Z0, seperti itu. Nanti tinggal diintegralkan di sini, tinggal diintegralkan garisnya. Nah, misalnya di sini muatan distribusi bidang luasan. Nah, sama juga seperti kalau volume.
kalau volume itu adalah berarti kalau misalnya dia bidangnya kartesian X, Y, Z, kalau yang luasan tergantung luasannya ini bidang apa, XY kah atau XZ kah atau YZ kah. Nah, nanti diintegralkan sepanjang itu. Nah, di sini ada apa namanya rho S di sini, terus AN di sini adalah luasannya bidangnya tadi, kayak gitu. Nah, ini contohnya. Carilah muatan garis pada bidang berikut. Nah, ini kan yang saya bilang tadi, ini ada suatu apa namanya kawat lah misalnya. Kawat ini sepanjang sumbu Z, setinggi 10 cm, ya kan? Nah, rho L-nya ini adalah 2Z. Nah, berarti dia fungsi Z di sini rho L-nya. Karena nanti ininya kan Z aja. Kalau misalnya sumbu Y berarti ya apa namanya Y aja. Kalau X ya berarti X saja. Nah, di sini karena garis, maka integralnya cuma satu aja, yaitu integral terhadap Z, dz. Kenapa ini jadi 0,1? Karena kolom ini dia ukurannya dalam meter. Jadi, kalau ini dalam 10 cm, ini harus dirubah dulu ke dalam meter, yaitu 0,1 meter. 1 meter. Nah, gini, berarti 0,1 meter. Terus 2Z-nya ditulis kita 2Z dz. Nah, 2Z diintegralkan, berarti Z itu diintegralkan itu adalah setengah Z kuadrat. Nah, setengah kalikan 2, hilang 2-nya, tinggal Z kuadrat. Nanti antara 0 sampai 0,1. Sehingga hasilnya 0,1 kuadrat min 0, berarti 10 pangkat min 2 kolom. Nah, sekarang ini untuk yang bidang rho S. Oke, kita coba dulu. Kita selesai dulu, start aja.